Spill saldo ATM kamu dong. Mau yang mana nih? Berapa ya? Sekarang Coba gimana pertanyaannya lagi? Spill saldo ATM kamu dong. Mau yang mana nih? Saldo ATM. Ini boleh. Bentar, coba kita lihat. berapa ya? Sekarang Saldo ATM yang gue biasa gunain di keseharian itu kalau sekarang karena belum gajian ya 492.250. 431.000. 100.000. Oke. Jadi transaksi terakhir yang ada di ATM itu tadi kan pas saya lihat saldo itu ada sekitar 80.000. Terus saya beli pulsa 50.000, jadi tinggal 30.000. Kalau jumlah uang di dompet kamu berapa? Jumlah uang di dompet? Jumlah uang di dompet ya? 20.000. Sekitar 20 ribuan. Untuk di dompet sendiri ya biasalah kita siapin uang recehan gitu kan. Ya ini deh. Terus ada 50.000 sih. Buat jaga-jaga aja kalau misalnya nanti tiba-tiba ada keperluan khusus kan. Jadi tinggal ngeluarin aja. Ya, ini ada recehan juga. Ya udah. Ya segitu aja. Berarti 51.000 ya. 30, 40, 50, 60, 70, 82. Kalau di ATM sebenarnya gue naruh uang nggak cuma di ATM ya. Kalau di ATM sih secukupnya aja. Cuma emang 100.000 tadi belum ideal. Belum pastinya. Nggak idealnya karena seharusnya uangnya jauh lebih banyak dari itu. Kayak gitu. Sebenarnya rencananya dari gaji harus ada yang setengahnya sih. Belum sebenarnya, karena masih ada uang di pos-pos tabungan yang lain. Jadi kayak gue pakai beberapa ATM. Nah, kalau misalnya di ATM ini yang ATM yang biasa gue gunakan untuk tarik tunai gitu. Nah, Berhubung ini di tengah-tengah bulan, jadi ya ideal-ideal aja sih. Nah itu justru yang jadi semangat buat saya mencari tambahan gitu dari apa yang saya dapatkan di gaji saya. Apakah kamu punya rencana keuangan atau financial plan? Kalau punya, ceritain dong gimana cara mengatur keuangannya. Kalau nggak punya, kenapa nggak buatnya? Kalau financial plan kan banyak ya orang tipe-tipenya. Ada yang 20, 60, 20, 60, 20. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak punya sampai yang spesifik itu. punya ya, semenjak tahun 2020 kalau nggak salah ya, itu awal-awal pandemi yang buat gue sadar kalau kita tuh butuh rencana keuangan. Nah, dari situ gue belajar, mulanya dari situ gue belajar untuk gunain 3 pos. Jadi ada living, saving, sama playing. Itu gue gunain 50, 30, dan 20. 50 untuk living, 30 untuk saving, dan 20 untuk playing. Kalau seandainya tapi emang ada pos-posnya, kayak contoh ke sosial, kayak gitu. Terus aku juga buka tabungan haji kan, jadi untuk tabungan haji aku matiin sekian. Setengah dari gaji aku pakai buat sehari-hari kayak gitu. Saya ada, tapi sederhana atau sesuai dengan cara saya sendiri. Saya ngebagi ada pengeluaran tetap dan pengeluaran yang itu sifatnya opsional gitu. Kalau tetap biasanya saya kasih alokasi untuk orang tua gitu ya, untuk adik, kemudian untuk keseharian, terus juga untuk yang pasti jangan lupa untuk main itu ada berapa persen gitu ya, biar nggak jenuh. Dan itu ada tabungan juga sih, walaupun nggak banyak, tapi yang penting konsisten gitu. Ya, alhamdulillah gue udah punya financial plan ya, buat rencana keuangan kurang lebih sampai jangka panjang ada, jangka menengah ada, jangka yang dekat juga ada, kayak gitu.
Atau pengeluaran terbesar kamu dalam setahun ini kira-kira berapa persen? Makanan sih. 50%, nggak mungkin. Kayaknya di post playing deh, atau hobi, ngejalanin hobi di situ udah lumayan. Pengeluaran terbesar ketika gue pulang kampung lebaran kemarin, karena gue punya banyak keponakan, terus kampung gue jauh, jadi butuh dana transportasi, pesawat dan segala macam, dan itu hampir 100% gaji, bahkan lebih dari itu, gaji sebulan. Menghadapi Ramadan sama Hari Raya. Nomor saya itu paling terbesar, karena ini adalah lebaran pertama saya sudah masuki dunia kerja. Hampir di angka 10 juta. Tapi itu nggak pure bentuknya uang, tapi ada banyak lah gitu. Kurangnya saya adalah tidak manage itu untuk ditabung. Jadi ya udah mengalir gitu aja. Jadi ya saya menyesal deh sekarang. Ya tadi saldonya tinggal segitu kan. Jadi Kamu ikut investasi trading atau nabung emas nggak? Kalau iya ikutnya yang mana? kalau itu saya belum ya. Paling saya dengar cerita dari teman-teman aja, ada yang nabung gitu di sana. Trading kayaknya belum. Tapi rencananya mau coba investasi di emas. Tapi sekarang belum sih, masih nabung dulu. Alhamdulillah semenjak 2020 gue ikut semuanya, tapi ya emang masih di level yang beginner gitu. Kalau untuk reksadana gue main di Bibit, terus kalau gue udah pernah trading, tapi karena trading sepemahaman gue itu tuh dia buka pasar jam 9, sementara gue itu punya kerjaan utama yang dimana gue tuh nggak available untuk trading gitu, jadi gue nggak bisa ngelanjutin itu, jadi cuma sesaat, dan akhirnya ya udah gue main di reksadana dan main di investasi emas. Trading enggak, investasi emas ya, reksadana juga. Baru main reksadana tuh 1 tahun yang lalu, tujuannya sebenarnya pengen belajar aja, karena emang 1 tahun terakhir dapat insight ya tentang financial planning, dan reksadana katanya itu tidak terlalu beresiko lah dibandingkan saham. Akhirnya ya udah gue coba reksadana. Kalau prinsip kamu dalam memegang uang itu apa? Ini agak sulit nih pertanyaannya. Pakai secukupnya. Kalau menurut saya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang ya. Jadi kita harus udah dipetain dari awal kita gajian. Misalnya tanggal 25 itu gajian tiap bulan, kita udah ada Excel-nya. Ini mau kesini, dan seterusnya. Dan itu selalu diupdate di setiap harinya. Seperti itu. Kalau definisi financial goals menurut kamu apa? Simply itu tuh kayak rencana keuangan kalian di masa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Financial goals ya. Artinya uang kita itu ketahuan ya, mau dialirin kemana. Terus kita tahu juga pemasukan kita dari mana aja. Gak punya definisi khusus sih sebenarnya kalau financial goals. Yang penting selagi masih bisa mengcover hal-hal yang aku butuhin dan bisa berbagi juga ke sesama, ya udah alhamdulillah. Beda-beda ya, setiap orang pasti punya goalsnya masing-masing. Coba gimana pertanyaannya lagi? Definisinya ya tujuan keuangan seseorang, dan setiap orang punya tujuannya masing-masing ya. Dan idealnya ya supaya bisa teratur ya, karena uang itu termasuk hal yang penting buat alat tukar. Jadi seharusnya sih setiap orang punya, walaupun dia cuma mikir oh dia mau beli ini A, B, C butuh apa gitu. Tapi setidaknya setiap orang pasti punya financial goals, walaupun ada orang yang punya financial goals-nya rapi, nggak rapi kayak gitu. Kamu boleh ngobrol sama diri kamu sendiri mengenai pengeluaran uang buat kehidupan di tahun 2022, apa yang mau kamu sampaikan? Berhemat, karena berhemat tuh bukan berarti pelit, tapi lo tuh bijak menggunakan kemana pos-pos uang lo tuh kemana lo memposkan uang-uang lo. Ayo nabung lebih banyak. Sama jangan sering-sering jajan sih. Soalnya lebih banyak kepake buat jajan-jajan yang nggak penting. Dekat-dekat ini kayak gitu. Coba lebih bijak lagi buat mengelola keuangan, tambah lagi income. Cara sih 2. Yang pertama itu vertikal sama horizontal. Gua mengenal demikian. Kalau vertikalnya itu memperdalam skill supaya lu bisa dihargai lebih, sama horizontalnya itu nambah sumber-sumber income kayak gitu. Saya ingin tabungannya itu bisa lebih banyak tentunya, agar
saya bisa lebih banyak mainnya, bisa lebih banyak acara yang bisa saya hadiri, terus banyak barang yang bisa saya beli, dan juga bisa banyak orang yang bisa saya bahagiakan dengan uang tersebut.